guys, balik lagi sama gue dan CCB. Nah, di video kali ini gue akan ngejawab semua pertanyaan kalian karena sebelumnya gue udah buka Q&A lagi di Instastory. Jujur aja gue paling suka konten tanya jawab. Pertanyaannya lumayan banyak dan rata-rata yang nanya itu mengenai kemarin gue audisi di mana, terus lolos di mana gitu. Di sini ada yang nanya tipsnya bisa lolos audisi gimana kak? Aduh, gue bingung juga karena jujur aja gue sebenarnya itu cuman buat tutorial ke kalian semua. Nah kebetulan di situ tuh nggak boleh kosong kan fotonya. Ya udah akhirnya gue lampirin foto yang cakepan dikit gitu kan. Terus habis itu ya udah gue cuma ngelampirin foto, nggak ngelampirin video. Nah ya gue kan cuma buat tutorial ke kalian semua. Pokoknya kalau misalnya gue buat tutorial itu pasti gue harus coba dulu sebelumnya karena kan nggak tahu nih nanti kedepannya gimana gitu ya. Nah setelah gue udah kirim foto ya gue nggak ngeh bakal dapet begitu, nggak tahu dah pokoknya. Jadi gue bingung ngasih tipsnya gimana. Dan gue dihubungin lulus di tahap pertama itu lewat email. Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang dapat seperti ini dan gue nggak bisa ngasih tahu agensi mana gue lulus di agensi mana karena emang nggak boleh dikasih tahu. Pokoknya buat kalian mendapatkan email dari salah satu agensi dan di bawahnya itu dikasih tahu dari manajer adalah gitu. Nah itu berarti kalian lolos tahap pertama. Udah, jadi gue dapat informasi kemarin terus dimintain ini dan sampai sekarang gue belum ngirim karena gue belum sempat bikin videonya. Gue juga bingung mau ngirim apa enggak karena gue takutnya kalau ngirim lolos enggak juga sih, nggak tahu juga gue lolos apa enggak. Oke, kalau misalnya gue ngirim takutnya lolos misal gitu kan, gue nggak menerima tahap selanjutnya nanti gue dianggap main-main. Jadi ya karena ini mungkin beruntung aja guys, gue cuma buat tutorial doang. Banyak yang dapat tapi ternyata di tahap kedua ini belum ada yang dihubungi lagi gitu untuk tahap selanjutnya ya. Soalnya temen gue juga dapet ternyata di beberapa bulan yang lalu. Cici bikin konten soal audisinya gratis kan? Ya gratis, pokoknya audisinya gratis guys, nggak bayar. Pokoknya kalau yang bayar ya gue nggak bakal buat kontennya karena main guys bayar. Ampun, kayak kemarin nih ED audition ED XSM audition gitu. Aduh itu bayar guys 1 juta buat jadi member. Aduh oke, gue nggak mau, itu udahlah skip. Kita cari audisi yang gratis aja. Cici umurnya berapa? Umur gue masih 18 tahun. Ada juga yang nanya, Ci tinggi badannya berapa? Setahu gue sih terakhir ngecek 160. Terus untuk berat badan, alhamdulillah dari 52 ke 48, jadi turun 4 kilo. Aduh gue nggak tahu lah gimana itu bisa turun. Karena gue ngerasa biasa aja gitu. Tapi setelah gue timbang ternyata turun berat badan gue. Favorit lagu gue apa? Favorit lagu gue, aduh banyak guys. Oh ya, favorit lagu gue pokoknya dari SM Entertainment banyak. Cara ikut audisi model di SM Entertainment gimana Ci? Ya sama aja kayak biasa. Misalnya ada audisi Anytime. Nah itu kategorinya ada vokal, dance, rap, acting, modeling begitu. Nah yaudah kalian langsung aja lampirkan video modeling. Motivasi terbesar kakak pengen jadi idol. Dulu tuh ya, waktu gue ngelihat orang-orang ceritakan pengalaman mereka mengikuti SM Global Audition di YouTube, gue tuh bener-bener kayak gue pengen banget gitu. Gue pasti harus lolos gitu. Tapi setelah gue lihat di balik dari menjadi idol gitu kan pasti ada perjuangan yang sulit banget guys, besar banget untuk mencapai itu semua. Jadi setelah gue gagal di SM Global Audition, ya udahlah, nggak ada pengen lagi gue jadi idol, udah gue cukup aja menjadi YouTuber atau TikTokers, oke? Kakak masih pengen jadi idol? Enggak, udahlah, gue udah cukup kayak gini aja. Yang sangat disayangkan nanti kalau misalnya jadi idol ya, akun sosmed gue semuanya harus di take down, harus di nonaktifin gitu. Wah, gue gak mau banget gitu kan. Siapa yang menginspirasi kakak untuk menjadi idol? Dulu tuh gue terinspirasi dari Boa. Kalau misalkan kakak jadi trainee di Korea, kakak mau lanjutin pendidikan formalnya nggak? Tuh kan, bingung kan jadinya?
Kalau misalnya jadi trainee itu nggak terlalu padat, ya mungkin gue akan lanjutin pendidikan formal kayak masuk universitas di Korea. Kalau ternyata padat banget ya gue lebih fokus ke karir. Pokoknya intinya gue bakal lihat situasinya dulu untuk menentukan melanjutkan pendidikan formal atau tidak. KWJ audition kan kakak pernah buat tutorialnya. Nah itu audisinya berakhirnya kapan? Kalau nggak salah gue udah jelasin di video berakhir audisinya itu kapan. Mungkin kalau kalian lupa, di sini gue akan ingetin audisinya itu berakhir kalau nggak salah di tahun 2030. Masih lama banget gitu kan. Kalau audisi boleh ambil 2 kategori nggak? Yaitu tergantung entertainmentnya, boleh ngambil 2 atau 1 aja. Tips foto audisi full body yang bagus dong Ci. Kalau mau full body dan mau kelihatan bagus sih menurut gua, HP ditaruh di bawah, jangan di pas banget kayak gini ya. Karena kalau ditaruh di bawah itu kayak bagus aja gitu. Kakak tahu informasi audisi itu dari mana? Terkadang banyak banget yang nge-tag gua gitu. Dan kadang tuh gue langsung aja lihat di website-websitenya. Nah ini informasi gue dapet dari teman-teman kalian semua juga. Terima kasih untuk informasinya. Pokoknya kalau mau tahu informasi audisi kan langsung aja cek website resminya, biasanya ada. Kamu daftar audisi pakai kamera HP atau bukan? Iya, gue daftar audisi itu pakai HP ya, videonya juga pakai HP. Ini gue video pakai HP. Gak pakai kamera yang kayak Canon atau apa gitu, kayak biasa aja gitu. Gimana cara lolos tahap audisi pertama? Gue gak tahu guys, mungkin karena gue beruntung aja kali ya. Dan kemarin tuh gue coba daftar di kategori sing. Kakak sekolah musik di mana? Gue nggak sekolah musik guys, sekolah biasa aja gitu, SMA biasa. Cici pas lolos audisi tahap pertama itu saranin dong lagunya kayak gimana. Gue nggak nyanyi guys, gue cuma ngirim foto. Ci, kalau misalnya lolos audisi, terus berkesempatan untuk menjadi trainee, tapi masih sekolah, boleh ditunda nggak? Nunggu lulus gitu. Gue nggak tahu sih ya itu gimana. Tapi kayaknya kalian akan dipindahkan ke sekolah di sana deh. Gue waktu itu dapat informasi juga. Gue pengen ngomong di sini tapi gue masih takut salah. Jadi pokoknya yang tahu adalah agensinya sendiri. Waktu nerima email lolos kira-kira berapa lama kak? Oke, jadi waktu itu gue buat tutorialnya di bulan ini. Dan gue baru dapet email balasan tahap keduanya baru kemarin di hari Jumat. Jadi kalian bisa tahu kan selama apa gue dapet email tahap 2 itu. Tips foto full body-nya kak, itu gayanya harus formal atau boleh bergaya nggak sih gitu? Boleh lah bergaya ya. Jadi nggak terlalu kaku banget, jangan terlalu formal juga ya, santai aja. Kayak biasanya kalian foto buat masukin ke feeds Instagram. Kakak kemarin lolos audisi dihubungin langsung sama agensinya kak. Jadi yang hubungin manajer atas nama agensi itu dan menghubunginya lewat email, bukan di telepon. Aduh kalau di telepon gue grogi banget anjir. Untungnya email. Gimana kabar agensinya kak yang audisi kemarin yang lolos tahap 2 itu? Jujur aja setelah gue minta rekomendasi kalian untuk nyanyiin lagu apa, gue bingung dan gue sampai sekarang belum balas. Karena gue udah kayak mikir, nanti juga gak bakal dibalas selanjutnya gitu. Soalnya banyak juga yang udah dapet tapi belum dibalas. Jadi gue belum balas itu. Mungkin nanti kalau misalkan ada perkembangan, bisa aja nanti gue kasih tahu ke kalian. Tapi gue gak bakal nyebut agensi. Ci, pas dapet email tahap 2-nya, itu gimana reaksinya? Tremor atau shock kah gitu? Gue biasa aja karena gue malah bingung gitu. Gue langsung kayak nanya temen gue, ini kok gue dapet beginian anjir, gue daftar apaan gitu kan, kata gue. Terus lu coba kali Ci, lu pernah daftar kali gitu pas lu buat tutorial. Oh iya, pas gue ingat ternyata gue pernah ngirim foto yang bagusan gitu. Ya begitulah. Kakak ambil kategori apa? Pasti semua audisi gue pilih kategori sing, ya, oke? Kak lolos audisi di agensi Big 3 bukan? Ya pokoknya salah satu di itu. Kakak belajar dance di mana? Gue aja dance gak ada yang bener. Gue dance belajar sendiri sih. Kalau kita abis dikontak audisi JKT48, boleh nggak sih ikut agensi lain? Ya kalau misalnya kalian sudah terikat dengan JKT48-nya ya nggak boleh. Tapi kalau misalkan kalian belum terikat kontrak sama sekali dengan JKT48, ya udah tegas aja di Korea mah ya. Kalau audisi SM Entertainment yang weekly sama audisi yang biasa itu mana yang lebih sulit kak? Kalau weekly yang Zoom sulitnya karena rebutan. Kalau yang biasa ya udah kalian langsung aja daftar seperti biasa tanpa perlu nunggu jam berapa mulainya gitu. Tahap berapa lolos audisi untuk ke Korea Selatan? Setahu gua kalau yang di agensi ini lolos di tahap 2, biasanya tahap ketiga itu datang ke Korea dan di Korea mungkin bisa ada audisi lagi atau mungkin langsung kontrak. Ya udah begitu. Kemungkinan yang bisa mempengaruhi gagalnya audisi.
Sebenarnya kalau dibilang gagal atau enggaknya, gue juga pernah gagal kan ya di SM Global Audition, dan gue nggak tahu gue gagalnya karena apa gitu. Mungkin gue gagal bisa aja karena gue terlalu grogi ya. Kalau bisa jangan grogi, enjoy aja, bawain lagunya. Waktu itu gue bener-bener gitu banget, ya ampun, sampai sempet fals dah kalau nggak salah. Setahu gue ya, kalau misalkan di SM, juri SM itu bisa melihat potensinya, mereka tuh bisa tahu gitu. Ya mungkin karena gue kurang berpotensi waktu itu dan kurang pede ya, jadi gue gagal. Kalau audisinya tidak ada batasan tanggal berakhirnya kapan, terus misalnya tidak ada kabar nih setelah gue audisi terakhir di entertainment itu, boleh nggak ikutan audisi lagi? Boleh, tapi tunggu dulu. Misalnya kita pilih SM Entertainment. Nah, SM Entertainment ini kalian udah daftar di bulan ini. Nah, biasanya pemberitahuan kalian lolos atau enggaknya kalian tunggu dalam waktu 3 minggu. Setelah 3 minggu ini kalian nggak ada kabar sama sekali, ya udah, kalian bisa daftar lagi gitu. Kak, berapa kali lolos audisi? Baru sekali ini aja sih. Dan ya udah. Kak, kalau jadi trainee itu kita kan ada yang sekolah nih. Nah, itu identitas kita bisa ketahuan nggak sama teman sekolah? Ya, bisa jadi guys. Udah guys, segitu aja Q&A pertamanya karena banyak banget ternyata. Terima kasih untuk kalian yang sudah menanyakan apapun itu. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.